Balik lagi ke zaman dimana industri mobile gaming memang sedang berada di masa keemasannya. Game Angry Birds sudah pasti tidak bisa dilupakan juga, karena merupakan game mobile nomor 1 di App Store ataupun Play Store pada tahun emas itu. Tapi kok bisa game mobile nomor 1 pada masanya ini akhirnya dihapus dan menghilang begitu saja. Bahkan franchise-franchise lainnya pun juga sudah menghilang. Jadi inilah bagaimana game Angry Birds dibunuh oleh developernya sendiri. Jadi selamat datang di segmen bahas game aja. Dimulai oleh sekelompok yang berisi 3 orang dari negara Finlandia dengan nama yang sudah pasti gue susah sebutinnya. Di mana awalnya mereka hanya berpartisipasi pada sebuah game jam di tahun 2000-an yang disebut dengan Assembly Demo Party dengan game buatan mereka berjudul King of Cabbage World, yang ternyata mereka berhasil memenangkan game jam tersebut. Lalu akhirnya gamenya dibeli oleh sebuah perusahaan developer game dengan nama Samrea, dan dari titik inilah mereka akhirnya pede untuk memulai sebuah perusahaan gaming dengan nama Prelude atau mungkin Prelude aja, dan akhirnya berganti nama menjadi Rovio karena sudah mulai dipercaya dan mendapatkan dana dari para investor. Tapi apakah perusahaan ini akan langsung menjadi ikon industri gaming mobile? Tentu tidak. Sebelum game Angry Birds yang kita kenal sekarang, Rovio telah merilis 51 judul game selama 6 tahun, dan hasilnya itu jelek semua. Sampai akhirnya pada tahun 2009, game Angry Birds lah yang menyelamatkan mereka. Mana Angry Birds merupakan game mobile paling populer pada masanya. Berbeda dengan sekarang yang lebih populer ke arah game RPG seperti Genshin Impact, di mana game sekarang sedang mendapatkan update baru, yaitu versi update 4.1. Di mana pada update ini Genshin Impact merilis banner baru untuk karakter Furiously. Riesli is how you want to say it. This is an English surname. Yang merupakan karakter bintang 5 berelemen cryo. Dan juga return banyak karakter Venti yang merupakan char bintang 5 elemen Anemo. Selain itu, ada juga area baru seperti Fortress of Meropide dan juga Laboratory Ruins. Dan gak cuma itu, ada juga senjata baru, bos-bos baru, quest-quest baru, dan juga story quest baru. Kalau kalian memainkan Genshin Impact di update sekarang, kalian juga bisa mendapatkan Anniversary Reward, karena Genshin Impact juga sedang merayakan anniversary-nya yang ke-3 tahun. Jadi happy anniversary untuk Genshin Impact. Dan oleh karena itu, kalian akan mendapatkan hadiah event berupa 1600 Primogems, dan ada pula hadiah-hadiah menarik lainnya untuk player yang baru download juga. Jadi selain itu, di Genshin Impact terdapat mode co-op yang artinya kalian bisa farming dan nguli di game bersama teman juga. Dan jangan lupa gunakan kode ini untuk mendapatkan bonus hadiahnya lagi. Jadi download Genshin Impact sekarang di Play Store ataupun App Store, atau juga bisa dengan mengklik link di deskripsi atau pin komen. Dan pada saat itu juga memang merupakan masa-masa kejayaan game mobile karena mulai terjangkaunya sebuah smartphone. Dan ya, Angry Birds menjadi game mobile peringkat 1 di App Store pada saat itu. Dan itu bertahan selama 295 hari lamanya, hampir setahun tuh. Dan akhirnya mendapatkan popularitas yang melesat karena gameplaynya yang dalam tanda kutip revolusioner. Padahal nyatanya Angry Birds dibuat karena terinspirasi game Flash berjudul Crush the Castle, yang juga menggunakan mekanik ketapel lebih dulu. Namun di luar itu, hanya dalam waktu 3 tahun Angry Birds berhasil menyentuh 1 miliar download, dan 2 tahun berikutnya langsung mencapai 2 miliar download juga. Dari kesuksesan inilah Rovio merubah namanya menjadi Rovio Entertainment, karena mereka ingin menjadikan Angry Birds sebuah franchise dan bukan hanya sekedar game doang. Muncullah game-game spin-off yang berkolaborasi dengan film-film lisensi seperti Angry Birds Star Wars, Angry Birds Rio, dan Angry Birds varian lain yang seperti Angry Birds Space, Season, Friends, dan juga Bad Piggies. Ditambah dengan penjualan merchandise dan monetisasi iklan pada gamenya juga, yang akhirnya Rovio menghasilkan pendapatan di angka 213 juta dolar atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Dan dari pendapatan itulah Angry Birds mulai mengeluarkan salah satu 7 dosa besar pada manusia, yaitu
greed atau rakus. Dan akhirnya masuklah kita ke kehancuran franchise game Angry Birds ini di The Downfall of Angry Birds franchise. Mulai dari kesuksesan pada tahun 2014, Rovio seperti mulai terlalu terobsesi dengan game burung mereka ini. Karena mereka telah melakukan milking pada franchise ini juga, dengan membuat game yang sudah di luar genre seperti Angry Birds Go dan juga Angry Birds Epic, yang ternyata malah gagal dalam segi pendapatan, tapi akhirnya cukup bangkit setelah perilisannya film movie-nya, yaitu Angry Birds The Movie, dengan pendapatan yang lebih besar, yakni di angka $352 juta, yang mana itu lebih besar dari pendapatan terbesar mereka di tahun-tahun sebelumnya. Tapi akhirnya Rovio juga tetap melakukan flop juga, bahkan telah melakukan PHK pada 400 karyawannya, dikarenakan game-game baru mereka yang aneh-aneh aja. Angry Birds Blast yang merupakan game bubble shooter versi KW cuma dengan embel-embel Angry Birds, dan juga Angry Birds Match yang merupakan Candy Crush KW, dan game aneh-aneh lainnya yang di luar genre originalnya banget. Sempat tobat pada game Angry Birds 2 dengan kualitas grafik yang lebih modern dan mekanik yang lebih seru, dan juga mempertahankan originalitas mekanik gameplaynya. Tapi akhirnya berdosa lagi, karena pada tahun 2019 Rovio menghapus semua game-game legend mereka, termasuk game Angry Birds original pertama itu sendiri. Sehingga ini membuat jutaan bahkan miliaran player dan fans dari franchise ini tentu saja kecewa berat. Walaupun sudah dilakukan klarifikasi pada tahun 2020 dan akhirnya merilis lagi dengan nama Angry Birds Classic, walaupun sekarang harus membayar dengan angka sekitar $1, tapi tetap saja itu tidak memungkiri bahwa developer ini telah tidak mementingkan komunitas fanbase-nya sama sekali. Karena kerjaan mereka sudah mulai kelihatan banget kalau megang prinsip yang penting kuantitas ketimbang kualitas. Bahkan mereka sampai rela untuk menghapus semua game-game lama mereka hanya untuk memboost atau kasarnya memaksa orang-orang untuk memainkan game-game terbarunya saja yang penuh akan iklan dan juga sistem microtransaction. Hingga ini menyimpulkan Angry Birds telah mati karena ulah developernya sendiri. Jadi apakah kalian masih mainkan game burung legend yang satu ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian bersadar gak kalau game-game nostalgia seperti Angry Birds itu sudah dihapus semua? Silahkan komen aja. Jadi di sini lagi-lagi merupakan studi kasus seorang perusahaan yang terlalu kapitalis karena hanya mementingkan pendapatan tanpa mementingkan sebuah branding dan kualitas dari produk mereka. Sehingga sistem kapitalis seperti ini gak lama juga pasti akan mati dan ya bangkrut lagi. Jadi kira-kira ada game lain gak yang misalnya populer pada zaman dulu tapi sekarang malah menjadi bangkrut? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.